Investasi besar India pada mesin pembor raksasa buatan Tiongkok awalnya dipandang sebagai langkah berani untuk memajukan infrastrukturnya. Namun keputusan ini segera berubah menjadi pelajaran yang mahal karena kesombongan yang berlebihan dan keterbatasan teknis. Meskipun India berupaya menghindari pengembangan teknologi selama bertahun-tahun dengan membeli solusi yang sudah jadi, dengan cepat menjadi jelas bahwa negara itu tidak siap untuk mengelola mesin canggih seperti itu yang menyebabkan penundaan, frustrasi, dan permainan menyalahkan publik. Saat kita menelusuri lebih jauh, kompleksitas di balik usaha yang gagal ini menjelaskan kesulitan yang lebih luas yang dihadapi India dan Tiongkok dalam perlombaan mereka untuk menjadi pemimpin teknologi. Keputusan India untuk membeli 8 mesin bor raksasa dari Tiongkok dikarenakan kebutuhan mendesak untuk memperluas dan memodernisasi infrastrukturnya. Negara itu telah lama berjuang dengan infrastruktur yang tidak memadai, hambatan bagi pertumbuhan ekonominya. Dengan populasi yang terus bertambah, urbanisasi, dan meningkatnya permintaan akan sistem transportasi modern, India sangat perlu meningkatkan proyek konstruksinya. Mesin bor raksasa yang dirancang untuk menggali terowongan memberikan solusi karena dapat mempercepat proses pengeboran terowongan dan mengurangi risiko yang terkait dengan metode peledakan tradisional. Namun, saat mesin tersebut tiba di India, menjadi jelas bahwa negara tersebut tidak dilengkapi keahlian untuk menanganinya. Mesin-mesin ini bukanlah peralatan sederhana. Mesin-mesin tersebut sangat canggih, memerlukan perakitan dan pengoperasian yang presisi. Meskipun Tiongkok telah menawarkan bantuan untuk menyiapkan dan mengoperasikan mesin-mesin tersebut, rasa bangga dan percaya diri India terhadap negaranya sendiri menyebabkannya menolak bantuan tersebut. Hasilnya adalah penundaan yang lama karena para insinyur India kesulitan merakit mesin-mesin tersebut dan proyek tersebut dengan cepat tertinggal dari jadwal. Yang gagal disadari India adalah kesenjangan teknologi antara dirinya dan Tiongkok. Meskipun kecakapan teknologinya semakin berkembang, India tidak memiliki infrastruktur industri yang maju dan tenaga kerja terampil yang telah dikembangkan Tiongkok selama beberapa dekade. Keberhasilan Tiongkok dalam memproduksi dan membangun proyek infrastruktur skala besar merupakan hasil dari investasi strategis selama bertahun-tahun dalam bidang pendidikan, teknologi, dan kemampuan industri. Mesin bor buatan Tiongkok merupakan produk pengembangan jangka panjang ini, dan meskipun merupakan salah satu yang terbaik di dunia, mesin ini bukanlah produk sederhana yang dapat digunakan tanpa keahlian yang memadai. Mesin bor itu sendiri merupakan keajaiban teknik modern. Mesin besar ini mencapai panjang 90 meter, dengan diameter lebih dari 12 meter, dan berat hingga 2.300 ton. Mesin bor dirancang untuk menembus batu atau tanah sekaligus menyediakan penghalang pelindung untuk mencegah keruntuhan. Mesin ini berfungsi seperti terowongan yang mengebor dan melindungi terowongan secara bersamaan, sehingga konstruksi dapat terus berlanjut bahkan di lingkungan yang paling menantang sekalipun. Selama bertahun-tahun, Tiongkok telah mengembangkan beberapa versi paling canggih dari mesin ini, dan keefektifannya dalam pembuatan terowongan telah menjadikannya sangat diperlukan untuk proyek infrastruktur skala besar di seluruh dunia. Namun, mesin bor tidak selalu merupakan inovasi Tiongkok. Konsep ini pertama kali dikembangkan di Inggris dan kemudian disempurnakan oleh negara lain seperti Jepang dan Jerman. Keterlibatan Tiongkok dalam pengembangan mesin bor raksasa dimulai pada tahun 1990, setelah menghadapi kesulitan besar dalam proyek infrastrukturnya sendiri. Negara tersebut awalnya mengimpor mesin pembor dari Jerman, belajar dari teknologi mereka dan menyempurnakannya.
Pada tahun 2008, Tiongkok telah mengembangkan mesin pelindungnya sendiri, yang menandai lompatan maju yang besar dalam kemampuan infrastrukturnya. Pengalaman negara tersebut dengan mesin-mesin ini dikombinasikan dengan pengejarannya yang tak kenal lelah terhadap inovasi teknologi, telah menjadikan Tiongkok sebagai pemimpin dunia dalam teknologi pengeboran terowongan. Mesin pembor Tiongkok yang dibeli India termasuk yang tercanggih di dunia. Mesin-mesin tersebut secara khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan konstruksi terowongan skala besar, dan Tiongkok telah menyesuaikan mesin-mesin ini untuk digunakan di medan dan kondisi khusus India. Pemerintah India yang ingin mempercepat proyek-proyek infrastrukturnya berpikir bahwa membeli mesin yang sudah jadi akan menjadi perbaikan mudah untuk kesulitan-kesulitan yang terus berkembang di negara tersebut. Namun, pendekatan ini cacat karena India mengabaikan pentingnya tenaga kerja terampil, keahlian teknis, dan komitmen jangka panjang yang dibutuhkan untuk memelihara peralatan yang rumit tersebut. Komplikasi yang terjadi setelah pengiriman mesin-mesin tersebut merupakan akibat langsung dari rasa percaya diri yang berlebihan ini. India awalnya menolak tawaran Tiongkok untuk membantu merakit mesin-mesin tersebut dengan para pejabat bersikeras bahwa para teknisi mereka mampu mengelolanya sendiri. Namun ketika mesinnya tiba, hal itu menjadi tampak bahwa pekerjaan itu jauh lebih rumit daripada yang diantisipasi. Para insinyur India berjuang keras merakit mesin-mesin itu, dan berbulan-bulan berlalu tanpa banyak kemajuan. Meskipun kesulitan meningkat, India tetap menolak meminta bantuan, malah menyalahkan kualitas mesin-mesin itu, daripada mengakui kurangnya keahlian mereka. Situasi ini menyoroti kesenjangan antara ambisi India dan kemampuan teknologinya saat ini. Sementara India telah membuat langkah besar di bidang-bidang tertentu, seperti teknologi informasi dan eksplorasi ruang angkasa, negara itu belum mengembangkan infrastruktur dan tenaga kerja terampil yang diperlukan untuk menangani proyek-proyek teknik yang rumit seperti pembangunan terowongan. Sistem pendidikan negara itu, meskipun ada reformasi baru-baru ini, masih berjuang untuk menghasilkan cukup banyak insinyur dan pekerja terampil untuk memenuhi permintaan sektor infrastruktur yang terus meningkat. Kekurangan tenaga kerja terampil ini, ditambah dengan praktik-praktik industri yang ketinggalan zaman, telah menempatkan India pada posisi yang kurang menguntungkan dalam perlombaan untuk kemajuan teknologi.